yang bagi kami itu adalah berita hoax, itu penyebaran fitnah, bahwa itu ujaran kebencian. Iya Pak, dapat ditangani Pak. Seorang pelajar ditemukan tewas di Sungai Batangkuranji, Padang, Sumatera Barat pada Minggu 6 Juni 2024 yang diduga dianiaya oknum polisi. Pelajar tersebut bernama Afif Maulana, siswa kelas 1 SMP di Kota Padang, Sumatera Barat. Afif ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka lebam. Jasadnya pertama kali ditemukan warga di bawah jembatan Sungai Batangkuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Menurut informasi yang beredar, korban tewas usai dianiaya oleh anggota polisi yang tengah melakukan patroli. Selain ditemukan luka pada bagian lengan, korban juga mengalami patah tulang di bagian rusuk. Pihak kepolisian membantah anggotanya merupakan pelaku penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Atas kejadian tersebut, sebanyak 30 personil polisi dan 5 saksi diperiksa terkait kasus ini. Kita masih terus melakukan penyelidikan, ya. Kita meminta keterangan dari saksi-saksi, terus kemudian juga kita masih menggali informasi-informasi dari yang lainnya. Karena kita masih baru mendapatkan sumber keterangan dari salah satu sumber informasi atas nama Hadis PU yang merupakan temannya pada saat berboncengan, itu ada ajakan kepada yang bersangkutan saat diamankan itu untuk melompat. Pihak keluarga korban beserta kuasa hukum meminta pihak kepolisian agar independen serta transparan dan profesional dalam menangani kasus ini. Usai ramainya berita terkait terlibatnya anggota kepolisian yang diduga menganiaya Afif Maulana, Kapolda Sumatera Barat menyatakan akan mencari orang yang memviralkan kasus kematian Afif. Polda Sumatera Barat pun terus mengusut kasus kematian Afif, remaja berusia 13 tahun yang ditemukan meninggal dengan kondisi tidak wajar. Jasad AM ditemukan tewas mengapung di bawah jembatan Batangkuranji, Padang. Tak hanya mengusut kasusnya, Polda Sumbar juga mencari pihak yang memviralkan informasi dugaan penyiksaan AM hingga tewas oleh polisi. Mengungkap satu persatu apa yang sebenarnya terjadi berkaitan dengan informasi viral tadi, yang bagi kami itu adalah berita hoax, itu penyebaran fitnah, bahwa itu ujaran kebencian, dan itu sudah melanggar Undang-Undang ITE. Namun pernyataan Kapolda Sumbar tersebut justru menuai sorotan. Lembaga Bantuan Hukum Padang menyatakan pernyataan Kapolda dalam hal ini menjadi kontraproduktif, janggal, dan menguatkan kecurigaan ada yang salah. Hal-hal yang kontraproduktif ini tidak perlu harusnya dilakukan oleh Polda Sumbar, bahkan ingin mengkriminalkan yang memviralkan kasus, itu sebagai bentuk perlawanan terhadap keadilan, menghabisi kebebasan sipil, dan kemudian berusaha untuk menutup-nutupi situasi yang terjadi. Selain itu, LBH Padang juga menyoroti pernyataan Kapolda terkait tidak adanya penyiksaan atas kematian Afif Maulana. LBH Padang menduga korban meninggal dunia karena disiksa anggota Sabhara Polda Sumbar yang sedang melakukan patroli pencegahan tawuran. Pihak LBH juga menemukan ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban serta anak-anak lainnya melalui foto dan keterangan anak-anak tersebut. Buntut dari kasus tewasnya pelajar SMP Afif Maulana, Lembaga Bantuan Hukum Padang menyambangi Komnas HAM pada 25 Juni 2024 untuk menyampaikan aduan. LBH Padang mewakili pihak keluarga korban yang tidak ikut hadir ke Komnas HAM untuk meminta keadilan. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1 jam dan dilakukan secara tertutup. LBH Padang turun tangan karena ada dugaan Afif meninggal akibat dianiaya anggota Sabhara Polda Sumatera Barat yang sedang melakukan patroli tawuran. Kami meminta kepada Polda Sumatera Barat dan juga Polres
mana tadi saya lupa ya polresnya ya, yang jelas Polresta Padang ya, untuk secara transparan dan terbuka serta mendahulukan prinsip-prinsip fair trial dalam konteks penyelidikan kasus dugaan kematian salah satu pelajar dan juga dugaan penyiksaan yang dialami oleh 8 orang itu. Usai melakukan sejumlah penyelidikan serta proses olah TKP, Kapolda Sumatera Barat mengakui adanya kesalahan prosedur yang dilakukan oleh anggotanya terkait tewasnya pelajar Afif Maulana. Akibatnya sebanyak 45 personil pun dilakukan pemeriksaan oleh Bitpropam. 7 diantaranya merupakan personil Polresta Padang, sementara sisanya personil Ditsamapta Polda Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat pun menegaskan ia akan menindak tegas jika anggotanya terbukti bersalah terkait tewasnya Afif Maulana. Tak lama setelah proses pemeriksaan 45 personil kepolisian, sebanyak 17 dari 43 orang anggota polisi yang sudah diperiksa Polda Sumbar terbukti melakukan pelanggaran terkait peristiwa penangkapan belasan remaja yang mengakibatkan kematian Afif Maulana. Pelanggaran yang sudah terbukti itu diantaranya melakukan penyulutan api rokok kepada tubuh korban dan beberapa tindakan lain yang dianggap melampaui kewenangannya. Jadi progresnya kami sudah menyampaikan pengumuman 17 anggota kami yang akan disidangkan. Apakah nanti sidang komisi kode etik atau pidana, nanti kelanjutannya. Pihak kepolisian pun berjanji akan memproses secara transparan kematian Afif Maulana yang diakibatkan oleh pelanggaran prosedur dalam menjalankan tugas. 17 polisi yang terbukti melakukan pelanggaran hanya akan menjalani sidang etik saja. KPAI meminta proses hukuman tidak sampai di situ, karena yang dilakukan kepada anak-anak tersebut termasuk dalam kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis. KPAI ingin 17 personil kepolisian dihukum dan tidak berhenti hanya dalam sidang etik. Harapan kami tidak hanya berhenti di sidang etik, karena yang dilakukan terhadap anak-anak itu sudah wujud kekerasan, mulai menendang, menyudut rokok, kemudian pakai elektrik gun yang tadi disampaikan, itu sudah bentuk wujud kekerasan karena mengakibatkan penderitaan fisik, psikis. Nah, ini perlu ditindaklanjuti, tidak berhenti di kode etik. Seolah tak terselesaikan serta tak menemui fakta, kasus tewasnya Afif, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengungkap fakta mengejutkan. Afif tewas karena adanya luka pada bagian paru-paru. Ia mengatakan rekaman CCTV di Polsek Kuranci telah hilang karena waktu penyimpanan otomatis pada kamera CCTV. Kapolda juga mengatakan bahwa semua cerita yang beredar terkait kematian Afif hanya sebuah wacana tanpa ada bukti. Bahkan Kapolda mengungkap berdasarkan hasil otopsi, Afif Maulana dinyatakan tewas karena adanya luka pada bagian paru-paru. Tapi dalam menyimpan hanya sampai hari 11, sehingga tertimpa dengan informasi yang lain yang bisa terekam di CCTV itu. Tak terima dengan pernyataan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono yang mengatakan kasus tewas buah hatinya hanya wacana tanpa adanya bukti, keluarga Afif Maulana bersama kuasa hukum pun mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait pengaduan lanjutan atas penyelidikan kasus tewasnya anak mereka. Dalam kedatangannya kali ini, pihak keluarga membawa berbagai macam dokumen terkait tragedi maut di Jembatan Kuranci. Pihak kuasa hukum pun menduga perintangan penyidikan yang dilakukan oknum polisi mengenai tewasnya Afif Maulana. Oleh karena itu, pihak keluarga dan kuasa hukum keluarga korban meminta Komnas HAM membentuk tim investigasi terkait kasus ini. Dari awal kecurigaan itu sudah kami rasakan dan kami merasa ada dugaan kuat obstruction of justice yang dilakukan oleh kepolisian Sumatera Barat dalam tragedi ini. Selain mendatangi Komnas HAM, keluarga Afif Maulana terus berjuang mencari titik terang untuk mencari penyebab kematian buah hatinya yang masih berusia 13 tahun. Melalui kuasa hukumnya LBH Padang, keluarga Afif menyatakan bersedia dilakukan ekshumasi demi mengetahui penyebab tewasnya Afif.
keinginan untuk dilakukannya ekshumasi guna menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada Afif. LBH siap mendampingi keluarga saat menjalani proses ekshumasi pada jenazah Afif. Pihak LBH juga menjelaskan bahwa proses ekshumasi ini memerlukan beberapa tahapan tertentu. Proses ekshumasi yang akan kita lakukan ke depan, pertama secara prinsip keluarga sudah sepakat untuk akan melakukan hal tersebut. Yang kedua tentunya ekshumasi itu harus berdasarkan pro justisia tentunya. Hingga kini penyebab pasti kematian Afif Maulana belum terungkap. Fakta demi fakta terus digali dan dibuktikan untuk membuka kebenaran atas tewasnya bocah 13 tahun tersebut. Salah seorang teman Afif turut buka suara. Ia mengaku dirinya melihat Afif dianiaya oleh oknum polisi di Polsek Kuranji. Fakta terbaru tersebut disampaikan dalam sebuah video yang direkam oleh keluarga Afif. Jadi, si Afif yang kecil bersih. Tanganan di situ dong. Nampak ada dia kan? Nampak jujur saja, baik tidak ada, nak ia berlebih sekurang lo. Orang-orang menanganan Afif lo. Menanganan Afif lo. Polisi menanganan tu. Kamu Afif lo bawa ni. Sabu yang saya buat dong deh. Dia sesuai dia buat situ sampai pak. Ini di mana tu? Sekuranji pak. Oh nyebut apa cek tu? Berarti Afif lo nyebut lo yang cek tu. Di buku cek ni yang mana? Di parkiran auto Polsek pak. Saat ini kasus kematian Afif Maulana belum menemukan titik terang. Pihak keluarga serta kuasa hukum masih terus berusaha serta berjuang untuk mendapatkan keadilan atas kematian Afif Maulana.